Belajar akuntansi dasar itu hanya formalitas saja agar kita lulus di perkuliahan. Sekarang udah nggak butuh lagi untuk paham akuntansi, karena nanti pas dunia kerja udah ada sistem yang membantu kita. Kalimat tersebut tentu sudah tidak asing di telinga kita. Udah nggak asing lagi nih, terutama di telinga mahasiswa ekonomi dan juga mahasiswa akuntansi. Nah, untuk itu kita akan membahas dan mereview jurnal yang membahas mengenai ini, yaitu jurnal analisis tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi dan juga manajemen tentang konsep liabilitas, aset, dan juga ekuitas. Nah, pernyataan yang tadi tersebut tentu tidak benar, karena kenyataannya dengan adanya dasar akuntansi ini adalah sebagai pegangan pada semua praktik akuntansi di dunia kerja. Karena sistem tidak akan mengetahui ketika adanya kesalahan akun atau manipulasi data yang tercatat. Maka dari itu, pada mata kuliah pengantar akuntansi, mahasiswa ini sangat diharapkan untuk memahami konsep akuntansi secara menyeluruh. Sedangkan akuntansi pada jurusan manajemen ini lebih ke arah akuntansi manajerial. Fenomena inilah yang akhirnya menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini atau si peneliti ingin mengetahui apakah di antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen yang sama-sama mendapatkan pembelajaran pengantar akuntansi ini memiliki perbedaan pemahaman terutama di segi akun aset, liabilitas, dan juga ekuitas, yang mana ini adalah dasar dalam akuntansi itu sendiri. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Efran Hadiwijaya dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 61 mahasiswa akuntansi dan 53 mahasiswa manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada penelitian ini, Efran membuat 30 pertanyaan dengan masing-masing 10 soal yang bersumber utama dari pemahaman mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sendiri adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan bersumber dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Aset ini dikelompokkan menjadi aset lancar, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Nah, untuk mengetahui pemahaman mengenai aset ini, maka dibuatlah sebuah pertanyaan tadi, dan salah satu pertanyaannya adalah kas adalah uang yang tersedia untuk operasi perusahaan, baik yang ada di perusahaan sendiri ataupun di tempat lain. Nah, dari salah satu pernyataan tersebut dan 10 pernyataan ini diambil kesimpulan bahwa ternyata tidak terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi dan juga mahasiswa manajemen. Yang kedua adalah dari akun liabilitas, yaitu utang atau kewajiban yang harus dibayarkan ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatannya. Liabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, pada liabilitas ini, salah satu pertanyaan yang diajukan bertuliskan hutang obligasi termasuk hutang jangka pendek. Nah, setelah diidentifikasi dari 10 pertanyaan mengenai liabilitas, ternyata didapatkan bahwa ada perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi dan juga mahasiswa manajemen. 10 pertanyaan terakhir yang diajukan adalah mengenai ekuitas, di mana ekuitas adalah modal yang dimiliki perusahaan, baik yang bersumber dari pemilik ataupun sekutu perusahaan itu. Salah satu pertanyaan yaitu mengenai modal sendiri merupakan modal dengan pendapatan tidak tetap. Nah, dalam aspek ekuitas ini, ternyata tidak ditemukan perbedaan pemahaman antara kedua jurusan, yaitu manajemen dan akuntansi. Di sini penulis menulis salah satu sarannya, yaitu bagi mahasiswa adalah untuk lebih semangat dalam mempelajari akuntansi, dan juga untuk dosen sendiri adalah untuk lebih meningkatkan pembelajarannya. Pada jurnal tersebut, saya tidak menemukan kesimpulan yang jelas apakah mahasiswa akuntansi ataupun manajemen sudah paham mengenai dasar akuntansi. Dan juga ketika mereka belum paham pada aspek atau akun yang mana, aset, liabilitas, atau ekuitas. Dan juga tidak ada kesimpulan yang memberikan dengan jelas mahasiswa dari jurusan manakah yang lebih paham mengenai akuntansi.
Jurnal tersebut hanyalah menyoroti apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi dan juga manajemen. Padahal, mahasiswa mana yang lebih memahami itu ada dalam perhitungan penelitian ini. Namun, peneliti ini tidak menuliskannya pada pembahasan dan kesimpulan di jurnal tersebut. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, dan menurut saya sendiri seharusnya kesimpulan tersebut malah haruslah berfokus pada hal-hal yang tadi saya sebutkan, karena hal tersebut harusnya lebih disoroti ketika saya membaca fenomena yang ada di latar belakang dan juga saran yang diberikan oleh peneliti ini dalam setelah melakukan jurnal ini. Baik, cukup sekian review jurnal kali ini dari saya. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan penyampaian atau penulisan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.